Halo sahabat Kompas, selamat siang, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, Rara Kalesaran kembali hadir dan mengingatkan sahabat Kompas semuanya untuk selalu melaksanakan prokes alias protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas ya. Cuci tangannya jangan lupa pakai sabun diusahakan. Nah, kembali lagi saya Rara Kalesaran di Tanggap Pandemi ya untuk edisi kali ini ya bersama melawan COVID. Ada yang belum tahu Tanggap Pandemi itu apa? Jadi Tanggap Pandemi itu adalah program virtual atau daring persembahan harian Kompas untuk membahas topik dan juga isu aktual ya dalam perspektif yang objektif. Nah, untuk edisi Tanggap Pandemi spesial kali ini ya kita akan menghadirkan perbincangan yang tentu saja juga spesial bersama dengan narasumber yang spesial. Kita membahas menebar pesan kemanusiaan yang positif di tengah pandemi. Sepertinya mudah untuk diucapkan ya, tetapi kemarin ketika pandemi apalagi awal-awal kita dengar berita-beritanya yang kurang positif semuanya, berita-berita hoax gitu ya. Nah, survei Digital Civility Index atau DCI di Sahabat Kompas yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020 yang lalu, ini menempatkan warganet Indonesia ada di posisi belakang loh di Asia Tenggara dalam hal keberadaban. Dalam rangkaian webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kemkominfo, ya ditengarai media sosial banyak diisi oleh konten-konten negatif. Antara lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berita-berita hoax, ya, ujaran kebencian luar biasa hingga berita-berita palsu ataupun keliru yang beredar di mana-mana. Padahal internet dan juga media sosial jika kita pergunakan dengan baik nih sahabat Kompas tentunya akan sangat bermanfaat. Nah, terutama di tengah kondisi pandemi yang begitu menekan ya secara mental begitu. Nah, pesan-pesan humanis yang positif tentu saja dapat menguatkan mental dan juga memberikan dorongan semangat untuk keluar dari masalah. Dibutuhkan juga peran kreator konten untuk dapat menghadirkan konten-konten yang positif tentu saja. Berbagai hal menarik seputar peran kreator konten untuk menghadirkan dan juga menyebarkan konten positif akan dibahas bersama-sama pada kesempatan kali ini bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di Kompas Talks ya Tanggap Pandemi, yaitu dengan tema menebar pesan kemanusiaan yang positif di tengah pandemi. Saya mau sapa dulu nih narasumber kami yang pertama, ada Mas Regis Mahdi yang merupakan co-founder dari Pijar Psikologi dan juga seorang penulis. Hai, selamat siang Mas Regis. Halo, selamat siang Mbak Rara. Apa kabar? Sehat jiwa raga, Mbak Rara apa kabar? Jiwa raga luar biasa. Saya juga sehat jiwa raga, siap menemani di Kompas Log Tanggap Pandemi. Prokes aman ya Mas Regis? Aman. Mantap, oke. Oke, kita akan sapa narasumber kita yang kedua, ada Mas Raka Gani Satria yang merupakan co-founder dan juga the brain of Menjadi Manusia. Hai, selamat siang Mas Raka. Halo, selamat siang, Mbak Rara. Apa kabar Mas Raka? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, dan sudah siap untuk sharing bersama ya pada kesempatan kali ini. Prokes aman ya Mas? Aman, Mbak. Aman. Iya, berkaitan dengan prokes sekali lagi nih, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di Kompas Talks ya, pada kesempatan kali ini ada pesan pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu ingat pesan ibu ya. Kenapa sih ibu gitu kan? Mungkin ada yang penasaran kenapa ya harus ingat-ingat pesan ibu? Ibu itu seperti kita ketahui adalah sosok yang dihormati oleh semua orang. Kita sangat hormati sebagai orang yang melahirkan kita tentu saja ya. Nah, kalau kita ini abai sama prokes, tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan orang-orang yang kita cintai termasuk ibu kita tercinta. Ya, maka dari itu kita harus selalu mengingat pesan ibu yaitu wajib 5M. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, mencuci tangan udah harus hafal ya, menjaga jarak ya, kemudian juga memakai masker, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Karena kalau kita abai bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga. Dan juga ingat ya, untuk mendukung dan bekerja sama melakukan 3T.
tracing, testing, dan juga treatment sebagai upaya menekan penularan COVID-19 dengan sukarela. Kita bersedia untuk dites, kemudian juga ditelusuri kontak eratnya, kemudian yang pasti mau dirawat ketika positif COVID-19. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi, untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi COVID-19. Ya, dan ingat, meskipun sudah divaksin, prokesnya tetap harus dipatuhi ya sahabat Kompas, tetap memakai masker meskipun sudah divaksin. Jadi nikahkan nih masker dan vaksin. Marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan juga peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu. Ingat pesan ibu, bisa jadi ibumu sendiri yang menjadi korban dari kelalaian kita. Baik, sekarang kita akan segera berbincang bersama dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita akan ke Mas Raka dulu deh, Mas Raka, boleh tahu tanggapannya Mas Raka terhadap survei ya yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yang menempatkan warganet Indonesia posisinya ini terbelakang dalam hal keberadaban internet begitu. Nah, kalau menurut tanggapannya Mas Raka, pandangan Mas Raka, penyebabnya ini apa? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Rara. Kalau menurut saya sebenarnya ada beberapa variabel yang kenapa ini bisa terjadi gitu akan, tapi sebenarnya kalau dari saya sebenarnya lebih menitikberatkan kepada literasi digital gitu. Okay. Bagaimana kita beretika di sosial media itu kan tidak ada edukasinya ya, tidak ada yang pernah memberikan pelajaran secara spesifik gitu. Bagaimana masyarakat Indonesia terkhususnya gitu untuk bisa beretika di media sosial gitu, sehingga terkadang masyarakat Indonesia sendiri juga bingung nih do's and don'ts-nya apa sih gitu. Jadi mungkin kalau dari aku sebenarnya salah satunya ya tadi ya, bahwa kan ini masuk begitu cepat arus informasinya gitu, kemudian teknologi juga semakin berkembang. Terkadang mungkin masyarakat kita kaget menerima ini gitu, sebegitu cepatnya ini masuk, sehingga dalam proses adaptasi ketika belajar tentang literasi digitalnya sedikit ada miss ya di situ, sehingga sedikit ada ketertinggalan. Mungkin kalau dari aku seperti itu. Nah, Oke, jadi kalau menurut Mas Raka, literasi digital dari warga Indonesia yang masih kurang gitu ya Mas Raka ya? Baik. Nah kita ke Mas Regis sekarang. Mas Regis, kalau menurut Mas Regis sendiri, ini yang mendorong masyarakat nih, kira-kira hal-hal apa saja, khususnya nih warganet yang perilakunya kurang sopan, menyebarkan konten negatif, menyebarkan hoax, ujaran kebencian, berita palsu, itu apa sebenarnya motif mereka? Oke, sebenarnya kurang lebih sama kayak Raka ya, literasi digital itu pasti yang akan jadi concern kita bersama terkait isu itu. Ya. Tapi mungkin saya tarik mundur dulu ke belakang. Yang lebih dasar lagi itu literasi dasarnya sendiri. Literasi dasar maksudnya adalah kemampuan kita menerima dan mencerna informasi. Itu sendiri kita masih kurang. Tiba-tiba ada literasi digital, jadi juga ini hal baru lagi, dan tadi Raka sudah bilang kita tidak siap. Jadi literasi dasar sendiri memang di Indonesia pernah diukur kan ya, sempat heboh juga. Selain data dari tentang netizen Indonesia ini juga ada data PISA. PISA itu pengukuran literasi dasar dan numerikal dasar, dan Indonesia juga peringkatnya rendah juga gitu, dari 68 kalau nggak salah kita peringkat ke 66. Jadi literasi dasarnya, kemampuan mencerna informasi, kita tidak kritis. Akhirnya ketika terpapar digital yang kita bisa bersinggungan dengan berbagai hal, informasi sangat cepat, akhirnya beneran semakin tidak bisa menyaring lagi informasi-informasi itu. Dan juga mungkin kalau boleh saya tambahkan, pendidikan kita juga kali ya, sebenarnya faktornya ada banyak banget, tapi mungkin saya juga mengangkat isu pendidikan, kayak pendidikan multikultur di Indonesia juga nampaknya kurang. Kita cuma semboyan-semboyan aja gitu, tapi kurang benar-benar mengangkat bahwa perbedaan ini benar-benar nyata, sehingga ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu terpapar di dunia digital, kita bisa saling mengucapkan kata-kata kasar, bisa melakukan cyberbullying, hate speech, atau juga menyebarkan hoax. Kita juga tidak bisa terima perbedaan itu sendiri. Supaya kita merasa baik, jadinya kita menyerang pihak-pihak tertentu. Seperti itu sih mungkin. Isu-isu selain literasi dasar juga faktor pendidikan begitu ya, pendidikan multikultur di sana berpengaruh juga. Nah kalau menurut Mas Raka sendiri, sebenarnya pengaruh konten-konten negatif gitu ya terhadap sikap dan juga perilaku masyarakat nih apa saja, khususnya warganet nih?
Eh, Kalau dari aku sebenarnya aku selalu punya belief seperti ini ya Mbak Rara gitu, bahwa sebuah konten itu memiliki power yang begitu besar, sebuah konten memiliki apa namanya dampak yang begitu besar. Bagaimana sebuah konten bisa memberikan perspektif ataupun paradigma baru gitu. Nah, ketika konten negatif bermunculan di sini semakin banyak perspektif-perspektif negatif ini muncul, secara tidak langsung membentuk sebuah paradigma gitu untuk masyarakat yang menikmatinya gitu. Jadi sebenarnya itu ya yang aku juga cukup concern gitu tentang konten negatif ini. Berdampaknya itu kalau dari aku paling pertama adalah terhadap pola pikir dan juga bagaimana melihat keadaan gitu ya. Dan juga kemudian yang kedua adalah dari konten-konten negatif ini, negativity itu aku rasa menular ya. Negativity itu sesuatu yang dampaknya tuh mungkin nggak kerasa sekarang, tapi mungkin in the future gitu. Kebayang nggak sih kayak kita udah mulai memupuk kebencian gitu ya. Semakin banyak ini dipupuk, semakin tinggi dan pada akhirnya ya tinggal bom waktu aja nih kapan meledaknya gitu. Dan aku sendiri lewat menjadi manusia selalu percaya gitu, the only thing that will destroy this country is negativity gitu. Bagaimana negativitas yang ada antar manusianya, interaksi satu sama lain yang lebih banyak negatifnya gitu. Kemudian yang kedua dampaknya lagi adalah untuk generasi mendatang ya, karena kami percaya bahwa apa yang generasi mendatang tonton adalah apa yang mencerminkan bangsanya gitu. Karena again sekarang waktu kita udah banyak banget kita spend di gadget gitu. Semakin deras konten-konten negatif yang ada, maka membentuk paradigma dan pada akhirnya menyebabkan nilai-nilai negatif yang lebih besar lagi. Nah, ini saya penasaran nih dari jawaban tadi Mas Raka gitu ya, konten-konten negatif itu dampaknya tuh akan menumpuk di masa depan dan kita nggak akan tahu gitu seperti apa yang akan kita alami. Apakah juga kalau menurut Mas Regis, apakah juga akan membahayakan kesehatan mental nih Mas Regis? Ada nggak hubungannya kesehatan mental dengan konten negatif? Ya, pasti ya, hubungannya dua arah ya, hubungan kesehatan mental sama konten-konten negatif. Pertama, dengan banyaknya konten negatif yang kita lihat, kita telan gitu kan istilahnya informasi-informasi itu, ya pasti ya tadi yang Raka bilang gitu, kita menumpuk konten-konten negatif itu tanpa kita sadarin setiap hari. Nanti ke depannya tiba-tiba mungkin kita akan jadi orang yang penuh kebencian juga. Apalagi kalau anak-anak yang melihat konten itu dari kecil. Kalau kita sudah dewasa sudah bisa lebih menyaring ya sedikit-sedikit. Tapi kalau anak-anak masih anak-anak remaja yang nanggung gitu kan dewasa awal, menerima informasi negatif terus, ya itu yang akan mereka serap, itu yang akan mereka percaya sebagai realita. Jadi pasti akan berdampak tidak baik untuk kedepannya. Kemudian juga dari kesehatan mental itu sendiri, ada kaitannya juga dengan kenapa orang jadi pengen bikin konten negatif sih, istilahnya seperti itu. Dan itu juga reasonnya ada banyak banget. Pertama bisa berangkat dari rasa frustrasi. Dan rasa frustasi ini kumpulan berbagai emosi ya, bisa jadi marah, jengkel, benci, jijik gitu ya misalkan, dan akhirnya disalurkan secara anonim melalui ujaran kebencian di dunia digital gitu kan. Kemudian juga mungkin kedua karena rasa bosan, akhirnya juga mencari-cari kesenangan yang tidak baik. Makanya kan ada orang-orang yang hobi nge-troll di internet misalkan. Hobi apa? Yang nge-troll di internet yang ngeganggu orang ya kan lewat komen-komen yang sering banget kayak gitu kan biasanya. Kemudian juga yang ketiga mungkin ada perasaan insecure dan tidak puas dengan hidupnya sendiri. Dan namanya manusia, kita kan inginnya merasa baik ya. Ketika kita tidak merasa puas dengan diri sendiri, kita tidak merasa cukup baik dengan diri sendiri, kita butuh menjatuhkan orang lain atau menjatuhkan orang-orang yang tidak kita suka atau yang berbeda dengan kita dari sisi ras atau agama atau suku atau apapun, supaya kita merasa lebih baik dari dia. Jadi kita jatuhkan dia dengan komentar-komentar negatif. Jadi ada banyak banget alasan gitu dan hubungan antara kesehatan mental dengan konten negatif ini sendiri. Gitu, Mbak Rara. Mungkin masih mengenai kesehatan mental, Mas Raka ada tambahan begitu pengaruh di kesehatan mental khususnya di tengah pandemi nih, Mas Raka? Mungkin kalau aku melihatnya gini ya, pandemi ini kan membuat sebuah ketidaknyamanan buat kita semua gitu. Apalagi mentally juga aku rasa cukup berdampak ya, di mana kita terbiasa bersosialisasi sama orang, kemudian bagaimana kita bersosialisasi sekarang dibatasi, dan kesendirian ini kan pada akhirnya
yang cukup berdampak aku rasa adalah dari kesendirian ya. Ketika kita sendiri pasti kita menghabiskan waktu itu untuk main handphone gitu. Jadi udah dalam kondisi yang secara sosialnya dibatasi, menikmati konten negatif, aku rasa itu jadi percikan-percikan yang memperparah kondisi kesehatan mental seseorang ya. Karena seperti yang tadi Mas Regis bilang gitu, ketika menikmati sebuah konten tuh bentuk emosinya banyak banget yang bisa dirasakan, dan konten negatif ini kadang bisa juga untuk mempengaruhi mood ataupun mental kita sih ketika kita menonton. Mungkin kurang lebih itu. Mungkin Mas Raka juga punya pengalaman seputar itu? Sebenarnya saya lebih kepada saya fokus ke diri saya ya, apa yang bisa saya kontrol, kemudian apa yang bisa saya lakukan gitu. Karena mungkin secara dampak udah dirasakan lewat apa yang saya buat di Menjadi Manusia kurang lebihnya gitu, bahwa ternyata konten positif itu bisa jadi harapan gitu. Saya selalu bilang konten itu adalah senjata gitu, tapi tergantung nih senjatanya ini nih mau digunakan untuk apa nih. Di Menjadi Manusia ya tadi ya, kita mencoba menyebarkan nilai-nilai positif, kemudian untuk menguatkan lewat sebuah konten, dan ternyata dampaknya justru bisa dilihat adalah dampak baik untuk orang gitu. Banyak banget yang pada akhirnya, oh terima kasih ya udah ngomongin isu ini, akhirnya aku nggak ngerasa sendiri dan lain-lain. Mungkin aku kurang lebihnya seperti itu. Baik, nah kita ke Mas Regis coba nih, masih seputar kesehatan mental. Kalau Mas Regis bisa share gitu ya kepada sahabat Kompas, seperti apa sih gejala-gejala yang bisa kita perhatikan, kita notice gitu ya, ketika seseorang ini mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi sebelum ke sana mungkin Mas Regis bisa memberikan definisi gitu ya. Dari tadi kita ngomong kesehatan mental, sebenarnya kesehatan mental itu apa gitu. Silakan. Oke, sebenarnya kalau ngomongin definisi ada ribuan banget ya gitu ya, ada banyak banget ya definisi kesehatan mental. Tapi mungkin definisi yang paling saya suka dan yang paling simpel itu definisi dari Kemenkes sebenarnya. Jadi bahwa kesehatan mental adalah kondisi ketika batin kita itu tenang, tentram, dan kita bisa menikmati kehidupan serta bisa menghargai kehidupan orang lain. Nah, ini kompleks ya definisinya. Jadi pertama, batin kita tenang dan tentram, artinya kita tidak mudah tidak mudah marah-marah, tidak mudah tidak banyak merasakan emosi-emosi yang negatif gitu kan. Kita tentram aja, ada orang bagaimana ya sudah, itu orang lain, bukan urusan kita. Terus kita bisa menikmati kehidupan sehari-hari, karena kalau orang tidak sehat mental pasti sulit menikmati kehidupan sehari-hari. Bahkan menikmati hobinya aja nggak bisa gitu kan kalau orang sedang mengalami gangguan mental. Dan yang penting, elemen penting terakhir adalah bisa menghargai, mengapresiasi kehidupan ini atau orang lain. Kenapa begitu? Karena kalau kita bilang kita sehat mental, tapi kita nggak bisa melihat orang lain lebih bahagia dari kita, artinya kita tidak puas dengan hidup kita sendiri, kayak gitu. Jadi, kalau ngomongin kesehatan mental, pasti kita bisa berbahagia dengan diri kita sendiri dan juga berbahagia atas kehidupan orang lain. Kurang lebih definisinya itu mungkin ya yang paling mudah kita terima gitu istilahnya. Nah, kalau ditanya gejala-gejala gangguan mental, sebenarnya gangguan atau penyakit mental itu ada banyak banget jenisnya, dan gejalanya pasti beda-beda. Cuman kita bisa lihat dari sisi, saya paling suka membahas 4 elemen manusia gitu ya. Pertama kita punya elemen tubuh, elemen emosi, elemen spiritual, dan elemen pikiran. Nah, kita bisa lihat di diri kita sendiri dengan cara yang mudah seperti ini. Kita pertama cek tubuh kita. Kalau kita sering sakit-sakit yang ringan-ringan gitu ya, kayak pusing terus, atau sakit leher terus, sakit mah terus gitu kan, asam lambung terus, tapi udah bolak-balik ke dokter nggak sembuh-sembuh, itu pasti sebenarnya ada stres di sana. Dan mostly, hampir 70% orang yang bolak-balik ke puskesmas, minta obat untuk gangguan-gangguan yang ringan, itu sebenarnya bukan penyakit fisik, tapi penyakitnya lebih kepada mental. Kemudian pikiran, kalau kayak mudah lupa, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa nyelesain pekerjaan, nah itu juga udah tanda-tanda mentalnya ada gangguan gitu kan. Yang ketiga, kita bisa cek emosi. Kalau gampangnya istilahnya senggol bacok atau senggol nangis gitu ya. Ada masalah dikit marah-marah, ada masalah dikit sedih, nah itu bisa kita cek juga tuh. Berarti ada apa di dalam diri kita, di mental kita. Yang terakhir mungkin secara spiritual, saya juga suka membahas ini. Kalau kita hidup tapi rasanya kosong, tidak ada maknanya, nah itu juga udah ada alarm juga di sana. Kita butuh cek mental kita. Kenapa kita bisa menjalani hidup tapi rasanya kosong? Mungkin kurang lebih bisa ngecek
elemen-elemen yang ada di dalam diri kita seperti itu, Mbak Rara. Wow, hari ini saya seperti kuliah ya. Ada 4 elemen ternyata, ada elemen tubuh, elemen pikiran, emosi, spiritual. Yuk, sahabat Kompas kita mulai cek-cek nih. Kira-kira kita lagi sering sakit nggak belakangan ini? Bolak-balik sakit terus. Cek dulu, jangan-jangan bukan sakit tubuhnya, sakit pikirannya jangan-jangan. Karena biasanya orang udah pikiran tuh larinya ke badan biasanya sakitnya. Kemudian pikiran juga gampang lupa, susah konsentrasi, ini juga alarm ya. Kemudian juga emosi, sedih gampang tersulut, gampang menangis, terus juga marah gampang tersulut emosinya. Dan kalau kita ngerasa kosong, kok nggak bermakna hidupnya secara spiritual, berarti juga ada masalah. Artinya kita harus benar-benar cek ya 4 elemen tadi. Dan kalau kata Mas Regis ya, definisi kesehatan mental yang tadi disampaikan adalah batin tenang dan tentram, bisa menikmati kehidupan sehari-hari, dan juga bisa mengapresiasi kehidupan orang lain. Nah, ini memang penting banget sih. Kadang-kadang ya karena iri dengan sosial media yang ada, tampilan dari teman-teman kita di sosial media, sehingga menimbulkan sesuatu yang kurang enak ya, ucapan kita, dan segala macam. Dan akhirnya kepikiran juga. Itu tadi benar-benar satu pelajaran yang berharga yang bisa kita pelajari nih sahabat Kompas ya. Nah, kemudian kita ke Mas Raka. Mas Raka, kita nih sebagai manusia gitu ya, ingin menjadi manusia yang lebih apa istilahnya manusiawi gitu ya. Mungkin Mas Raka bisa berbagi atau bisa sharing dengan sahabat Kompas bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih manusiawi gitu ya, dan mungkin apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menuju ke sana. Manusiawi dalam artian ya sehat secara mental juga begitu ya. Silakan. Mungkin aku rasa dalam kondisi seperti ini gitu ya, dan tadi kita berbicara dari apa namanya konten-konten negatif gitu ataupun perilaku-perilaku masyarakat Indonesia di sosial media terkhususnya, aku rasa jadi elemen paling penting adalah empati ya. Aku rasa saat ini Indonesia tuh darurat empati gitu, di mana seringkali ada komen-komen yang tidak selayaknya disematkan kepada orang lain, kemudian ada kebencian-kebencian yang dibuat gitu. Nah, di situ aku melihat bahwa empati menjadi penting ya untuk kita bisa memposisikan diri kita di posisi orang lain gitu. Kalau misalnya saya ngatain dia di sosial media, seperti apa ya? Coba kita rephrase lagi ke diri kita. Gitu. Kalau saya yang menerima kebencian ini dalam diri saya, gitu, apa yang akan saya rasakan ya? Sehingga ketika tadi ya kita sudah bisa membayangkan dampak dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain, khususnya dalam konteks menyebarkan kebencian ini ataupun komen-komen tidak menyenangkan di sosial media orang lain. Aku rasa itu bisa jadi salah satu cara ya untuk bisa kita menjadi orang yang lebih manusiawi gitu, karena sekarang kalau misalnya melihat sosial media masyarakat Indonesia kayaknya memprihatinkan ya, kayak kita tuh begitu mudahnya ngejudge orang lain, menghina orang lain, dan ketika itu dikembalikan ke diri kita sih aku rasa juga kayaknya kita juga nggak mau deh menerima komen seperti ini. Jadi aku rasa empati menjadi sangat penting. Wow, ini juga good point ya untuk sahabat Kompas, empati, di mana kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang lain. Kira-kira kalau kita ya mengucapkan ujaran kebencian seperti itu kepada orang lain, kita sebagai dia sakit hati enggak gitu ya, kira-kira Mas Raka ya. Jadi memang kita harus mempunyai empati begitu. Baik, kita sekarang akan menuju ke Mas Regis nih. Nah, Mas Regis, terkait pandemi ya, apa saja gitu ya, dan sejauh mana dampaknya pandemi ini terhadap kesehatan mental, Mas Regis? Atau mungkin juga Mas Regis ingin sharing, mungkin ada pengalaman, apakah selama pandemi ini juga sempat nih terganggu gitu ya pikirannya dan segala macam, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rara. Ketika kita mengalami pandemi ini secara kolektif sebagai manusia, secara global, ini kan suatu perubahan yang luar biasa yang kita tidak antisipasi sebelumnya. Jadi, dan namanya ada perubahan, pasti akan ada banyak perasaan tidak nyaman yang kita alami. Dan memang kalau secara data sih, gangguan mental sendiri secara global meningkat gitu karena pandemi.
Di Indonesia sendiri, kalau saya sempat cek datanya, gangguan mental yang umum dan depresi, misalnya itu meningkat hampir 6% selama pandemi. Cuman kalau ngomongin yang lebih luas lagi sih, tadi juga Raka udah singgung ya, masalah kesepian gitu. Itu banyak banget yang mengalami. Entah karena kita sendirian terjebak di kos atau di apartemen kita, nggak bisa pulang kampung, atau justru karena kita balik ke rumah nih sama orang tua atau sama pasangan yang biasanya ketemu cuma malam hari, dan weekend sekarang ketemu tiap hari, terus malah ternyata kita malah ngerasa asing oleh mereka sendiri gitu. Kita malah ngerasa kok ternyata aku nggak nyambung sama orang terdekat tuh. Jadi perasaan kesepian itu bisa dari banyak hal gitu ya. Kemudian berikutnya lagi gangguan tidur. Ini banyak banget meningkat selama pandemi. Kenapa gangguan tidur meningkat? Kebulak-balik jam tidurnya karena kita biasa beraktivitas kan dengan fisik selama ini, naik turun tangga, keluar apartemen atau keluar rumah atau keluar kos, terus naik kendaraan, kena sinar matahari, beraktivitas, berinteraksi. Ketika pandemi awal-awal, kita beneran terkurung gitu kan di dalam rumah atau dalam kamar kita. Dan akhirnya kita tidak ada aktivitas fisik, kemudian juga kita jarang kena sinar matahari, makanya dulu awal-awal kampanye jangan lupa berjemur dan lain-lain, karena kenapa? Karena ketika kita nggak kena sinar matahari, tubuh kita tidak bisa mengeluarkan hormon untuk tidur di malam harinya. Jadi makanya waktu pandemi awal-awal banyak yang gangguan tidur, gara-gara gangguan tidur, makin gampang lah, mentalnya makin rentan lah kena gangguan-gangguan yang lainnya, makin gampang stres, makin mudah capek, makin mudah sedih dan marah-marah dan lain-lainnya, kayak gitu sih. Jadi banyak banget pandemi ini terhadap kesehatan mental dampaknya, dan bahkan para ahli gitu ya berpendapat bahwa pandemi COVID-19 ini one day mungkin aja berakhir gitu ya. Maksudnya perdebatan sih akan berakhir atau jadi pandemik atau jadi bagaimana. Tapi pandemi gangguan mental ini atau bahkan mungkin kayak pandemi kesepian adalah sesuatu yang akan bertahan lebih lama daripada si virus ini sendiri. Karena kalau misalnya kalau virus kan semua orang ini benar-benar ingin gitu ya selesai dari pandemi ini, kita dengan fokus dengan lain-lain dengan vaksin. Tapi terkait gangguan mental yang dialami, belum banyak yang fokus ke sana. Gitu sih mungkin Mbak Rara. Kalau Mas Regi sendiri pernah nggak ngalami gangguan tidur juga, merasa kesepian juga gitu ketika awal-awal pandemi kemarin? Iya, sama saya juga. Saya kan dulu di kos waktu itu ya, awal pandemi, dan di kosan hanya tinggal 3 orang. Wow. Terus saya juga jam kerja jadi ini kan ya, kerja di rumah tapi kerja di kos tapi kerjanya nonstop gitu kan, jam kerjanya jadi extended, jadi panjang banget, dan jam tidurnya kebalik-balik. Jadi ya yang tadi saya sebutkan saya ngerasain juga gitu sebenarnya semuanya. Oke. Tapi sebenarnya itu hal yang wajar dialami asalkan tidak berlarut-larut ya Mas Regi sih ya. Oke, baik. Kita ke Mas Raka kembali. Kalau tadi empati juga penting begitu ya. Mungkin juga bisa berbagi tips-tips atau kiat-kiat tertentu atau tambahan lain gitu ya kepada sahabat Kompas untuk bagaimana kita bisa membuat dan juga menyebarkan konten-konten yang positif. Silakan. Dari aku sih pertama know the purpose dulu ya, tujuannya membuat konten untuk apa sih? Karena kan dari sebuah konten itu layernya banyak ya, ada pesan yang ingin disampaikan, ada kritik sosial yang ingin diangkat, kemudian juga ada tujuan-tujuan ya dari terciptanya sebuah konten gitu. Jadi aku yang pertama adalah know your purpose dulu ya dalam membuat konten ini gitu. Kadang orang karena sekarang aksesnya begitu mudah untuk bikin konten, everyone can be a content creator right now, tapi kadang aku rasa tujuan kita pada akhirnya memutuskan untuk membuat konten itu yang menjadi fondasi kepada nantinya kemana kita akan mengarah gitu. Kemudian yang kedua adalah selalu berangkat dari keresahan dan juga kegelisahan gitu. Saya bangun menjadi manusia dari keresahan dan kegelisahan saya terkait dengan konten-konten di Indonesia gitu, dan juga behavior masyarakatnya. Kenapa sih keresahan dan kegelisahan ini menjadi penting? Karena ketika sebuah konten berangkat dari keresahan dan kegelisahan, di situ ada level of intimacy antara pembuat konten dan juga konten yang diciptakan. Ada kedekatan yang begitu intim antara penciptanya dan juga konten yang dibuat, gitu. Sehingga dimasukkan elemen dari tujuan yang awal itu menjadi pelengkap gitu. Kemudian yang ketiga adalah proses is everything sih, progress is everything. Kadang at first ketika kita tahu bahwa dalam
arus konten di Indonesia, jenis konten negatif itu jauh lebih banyak, konten yang tidak mendidik jauh lebih banyak pembuatnya gitu. Nah, ketika kita sadar bahwa konten positif ini mungkin tidak begitu banyak diminati oleh orang gitu, tapi kurang laku ya. Iya betul, dan di situ untuk tetap menghargai proses dan progres sih, nggak ada yang instan gitu, nggak ada yang bisa bumi pun diciptakan tidak dalam satu hari gitu. Jadi kalau misalnya merasa belum berhasil, keep going, dan terus evaluasi dan juga perbaiki gitu. Never stay foolish, stay hungry. Gitu. Wow, ini ada pesan-pesan nih dari Mas Raka untuk hey Anda para konten kreator, tanggung jawabnya gede loh ya, followernya tuh banyak ya Mas Raka ya, yang melihat banyak kadang-kadang juga follower itu meniru, mengcopy gitu kan. Jadi tadi satu hal yang paling penting di awal adalah know your purpose dulu, tujuannya apa sih gitu ketika membuat konten, apakah ini juga bermanfaat untuk orang lain, menyakiti orang lain atau tidak gitu ya. Kita harus tahu dulu purpose-nya apa, tujuannya apa, kemudian juga hargai proses dan juga progres, karena memang nggak ada yang instan. Jadi ya memang bersabar ya, jangan ambil jalan pintas dengan mengambil konten-konten yang tidak baik, yang cepat viral, ya seperti itu, yang aduh dampaknya kita nggak tahu, bahwa ada anak-anak kecil di luar sana yang gampang sekali copy paste ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka tonton begitu. Nah mungkin terakhir kita akan berbincang dengan Mas Regis. Mas Regis, ini kondisi seperti sekarang ya, pandemi kita belum tahu kapan usai begitu Mas Regis. Nah protokol kesehatan tentunya menjadi mutlak untuk dilakukan. Nah bagaimana Mas Regis melihat ini dan juga kaitannya nih dengan protokol kesehatan, terutama menyangkut bagaimana kita mendisiplinkan diri dan juga dengan kesehatan mental. Bagaimana nih Mas? Terkait protokol kesehatan ya, sangat erat dengan disiplin diri, karena menggunakan masker, mencuci tangan atau pakai antiseptik atau jauh dari kerumunan itu kan sesuatu yang tidak natural bagi manusia ya kan. Kita biasanya berkerumun, kita makhluk sosial, kita biasanya berbicara bebas, tiba-tiba harus pakai masker, harus cuci tangan, menjauh dari kerumunan dan lain-lain. Jadi memang terus butuh edukasi yang terus-menerus ya. Tadi kita balik lagi ke percakapan awal kita, literasi dasarnya orang Indonesia dan literasi digitalnya memang masih rendah. Jadi makanya mungkin banyak juga yang akhirnya masih belum patuh dengan prokes kesehatan dengan 3M atau dengan 5M gitu kan. Ya, itu menjadi tugas kita semua untuk saling mengingatkan dan untuk mengingatkannya dengan hati gitu, bukan mengingatkannya dengan ujaran kebencian, dengan malah mempermalukan, dengan ngata-ngatain, itu sama aja bohong, itu malah memperparah situasi. Jadi ya untuk membantu mendisiplinkan diri dan juga mendisiplinkan orang lain supaya taat prokes, ya caranya adalah tadi, terus edukasi dengan cara yang baik, bukan dengan cara memberikan ujaran kebencian terhadap dengan prokes itu. Begitu mungkin. Oke, baik ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Regis bahwa literasi digital, sekali lagi itu perlu sekali, literasi digital ya, butuh untuk terus-menerus kita perkuat begitu edukasi ini. Kemudian juga tadi kalau saya boleh mengutip ya, Mas Raka bilang empati ini penting sekali. Ya gimana kalau kita ada di posisi itu gitu ya, apakah juga Anda merasa nyaman dengan banyak ujaran-ujaran kebencian yang ada begitu ya. Kemudian juga saya tertarik tadi dengan Mas Raka statementnya bahwa know your purpose first ya, setiap sebelum memulai membuat sebuah konten selalu harus tahu tujuannya apakah bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi orang lain, seperti itu kira-kira ya. Nah saya juga mau mengingatkan ya, prokesnya sekali lagi untuk selalu tetap ditegakkan, diterapkan dimanapun Anda berada, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber ya, terkait dengan tema kita pada siang hari ini, pada perbincangan kita di Kompas Talk tanggal pandemi, menebar pesan kemanusiaan yang positif di tengah pandemi. Sepertinya memang mudah ya, tapi prakteknya ya kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Tapi ini ada closing statement dan juga mungkin pesan-pesan dari Mas Regis dan juga Mas Raka. Kita mulai dari Mas Regis dulu, silakan. Oke, terkait tema hari ini ya, menebar pesan kemanusiaan yang positif di tengah pandemi.
Untuk closing statement saya kepikiran balik ke pepatah lama kali ya, silent is gold gitu. Dalam artian gini, di zaman yang penuh, yang hiruk pikuk dengan berbagai informasi ini, dan tadi Raka bilang semua orang bisa menjadi content creator, kita butuh tahu gitu, kita butuh tahu purpose kita. Kalau kita nggak tahu purpose kita, kadang-kadang diam lebih baik daripada ikut meramaikan tanpa tahu apa yang kita katakan. Mungkin gitu kali ya. Wow. Diam lebih baik daripada kalau kita nggak diam atau mengungkapkan sesuatu itu menyakiti hati orang ya, atau kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Luar biasa sekali. Mas Raka, closing statement-nya silakan. Oke, terkait pesan kemanusiaan, aku terkait ini sebenarnya aku lebih melihat bahwa kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya apa sih yang sedang dihadapi oleh seseorang gitu. Apa sih yang sebenarnya sedang dia alami, kondisi kesehatan mentalnya seperti apa, kondisi kehidupannya seperti apa. Jadi be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle gitu. Jadi ya jadi orang baik aja, itu cukup. Oke, jadi sebenarnya bisa disimpulkan dengan sangat singkat, be kind ya, be kind one another ya, kepada semua orang. Kalau kita udah tahu bahwa kita harus berbuat baik, tentu saja ujaran kebencian tidak akan keluar, berita-berita palsu yang meresahkan masyarakat tidak akan kita keluarkan, begitu ya. Luar biasa loh perbincangan kita nih pada siang hari ini, pada kesempatan tanggal pandemi Kompas Talk kali ini. Terima kasih Mas Regis dan juga Mas Raka waktunya untuk berbincang dengan sahabat Kompas semuanya. Mudah-mudahan sahabat Kompas yang mendengarkan mendapatkan manfaat begitu ya, dan juga pastinya sukses untuk Mas Regis dan juga Mas Raka. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tanggal pandemi Kompas Talk selanjutnya ya. Saya ingin mengucapkan juga mengingatkan kepada sahabat Kompas untuk berbagai informasi seputar COVID-19 tentu saja bisa diikuti, dibaca di harian Kompas ya, yang terbit setiap hari, dan juga versi digitalnya bisa dibaca di website kompas.id. Setiap hari, Kompas ini menyajikan berita-berita terkini, artikel tips, serta infografis fakta dan juga data-data menarik tentang COVID-19. Saya Rara Kalisaran pamit ya dari Kompas Talk Tangga Pandemi untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di program Tangga Pandemi selanjutnya.